Yoi, balik lagi sama Tiga Semprul. Satunya nggak ada. Satunya lagi ke Jawa. Jawa. Udah lama banget anjing. Kangen Bos, banget gua kangen bikin banget kayak gua. gini. Waduh. Sudah lama tidak mencurahkan isi hati. People come and go but you don't. Asik. Just you. Kenapa nih? Bebas. Sekarang aja kan biar lama ya. Oke. Oke, jadi ini lagi apa sih namanya? Apa? Yang tadi lo bilang tuh kita lagi apa? Sesi apa? Nebeng bareng Jul. Main bareng Jul. Kayak Boy William anjing. Apa yang mau dibahas kali ini? Apa? Setelah kita lama nggak ketemu. Setelah kita lama nggak bikin video, kalau ketemu kan masih ya. Iya, cuman nggak ada Cuman- pembahasan intens. Iya, cuman nggak ada bahasan intens yang Bener-bener harus dibahas gitu kan, dibedah gitu. benar. Cuma gua belakangan ini ada masalah sedikit, bukan masalah ya, sebenarnya bukan masalah gua. Apa tuh? Cuman ada satu perkara yang bisa gua jadiin isu buat dibahas soal dibilang pertemanan bukan, dibilang keadaan mungkin ya, keadaan orang-orang terdekat gua yang mana di sini gua punya satu kerabat dekat juga yang dulunya sedekat itu sama gua, tetapi belakangan ini karena ada permasalahan akhirnya hubungan kita ngerambat kemana-mana. Ngerambat dalam arti ke keluarga yang tadinya dekat dengan nyokap gua. Akhirnya dia ngerasa gak enak karena ada gap akibat kebaikan nyokap gua. Terus dia ada gimana ya? Iya sih anjing. Nggak enakan gitu lah ya. Jadi dia ada masalah sama adik gua. Nah, Lalu dia melampiaskan. Bahasanya. Mungkin secara nggak langsung dia nggak melampiaskan, cuman pada kenyataannya seperti itu. Ini berawal dari masalah dia sampai dia ada bahasa gitu ya, ada bahasa yang menggiring bahwa kalimat itu tuh untuk mengakhiri sebuah hubungan. Iya. Ya, ini gue mau nanya sama lo, kok ada gitu loh orang kayak gini. Sedikit gue kasih tahu ini orangnya, yang gue tangkep ini versi gue ya. Orangnya ini dia sangat baik, kurang baik apa nggak ada yang bisa nandingin kebaikan dia lah kayak gitu. Dia sangat care, cuman yang jadi permasalahannya adalah gue masih heran karena dia tuh orangnya satu perasa, cuman semua orang pasti punya perasaan dong, tapi dia mengklaim bahwa dirinya itu melankolis lah. Dia perasa, dia itu masih ya mungkin dia mau menggambarkan bahwa dia belum bisa berjalan sendiri, tapi kok ada gitu loh orang yang mengklaim, padahal penilaian itu ada pada orang lain. Kalau menurut gue ya, ketika lo punya sisi baik lo atau sisi buruk lo, Terus. itu penilaian ada pada orang Biar lain. kayak Boy William. Iya boleh. gimana menurut lo? Iya, kadang apa ya, ada teman-teman yang bagi gue membingungkan gitu. Mereka mengaku dirinya, mengklaim dirinya sebagai seseorang yang perasa banget, tapi kan apa sih, kenapa harus ada kata-kata pengen menyudahi pertemanan, pengen menyudahi hubungan lu sama gua gitu sebagai teman gitu, atau hubungan dia sama keluarga kita gitu. Ya mungkin itu ada, gue dapat alasan dari dia bahwa dia itu udah capek sama sifat dari kawannya tersebut, yaitu adik gue. Ya oke, adik gue emang sekeras itu, cuman kenapa dia membawa suasana itu ke semuanya gitu, Ke semuanya dalam ke ke keluarga, gua, ke nyokap gua, bahkan ke siapapun. Mungkin dia nggak sadar, tapi kenyataannya semua orang bisa lihat dan ada kan buktinya, bisa dibuktikan dengan cara chat bahwa percakapan itu menggiring bahwa itu tuh udah ingin mengakhiri gitu. Ya lo bisa ngerti lah kayak gimana situasinya. Walaupun dia nggak secara gamblang ngomong udah gue capek,
lebih luas wawasan daripada itu, nggak sedangkal itu. Tapi belakangnya dia beda. Menurut lo kenapa dia beda? Atau ya banyak faktor ya. Pas dia capek, semua orang mungkin bisa capek, tapi ada yang bisa diperbaiki, apalagi jika ada kalimat satu persaudaraan. Gak apa sih maksudnya kan, ya kalau dibilang capek, gue berteman sama lo juga capek, Lo nah. capek nggak ngadepin gua? Gue berteman sama Apoy juga capek gitu loh. Gue egois. Iya. Aku egois. Lo egois. Dan Iya. gue pernah sama lo se-chaos itu kan. Ya gue sama Apoy juga pernah, sama lo juga pernah ya. Dalam artian gue pernah ngadepin lo yang lagi bangsatnya, gue pernah. Dan gue lagi ngadepin Apoy lagi bangsatnya, gue juga ngadepin. Tapi kalau bagi gue, ya gimana ya, sebangsatnya lu pada, nggak peduli, mencoba gue untuk nggak pedulinya sama lu pada, tapi gue tetap balik lagi ke lu pada gitu loh. Ya, sepakat. Apa sih yang bikin kita balik lagi itu sebenarnya? Rasa persaudaraan bukan? Iyalah, rasa, kalau gue selalu bilang lu tuh berdua segalanya buat gue, bukan cuma teman, bukan cuma Lebih dari itu gitu. itu. Apakah ini kesalahannya ada di gua yang over expect gitu ya, soal dia yang semula baik? Ya bisa jadi sih, bisa jadi sebetulnya. Gua kan mendengar cerita dia dari lo gitu ya. Awal-awal lu bilang dia sebegininya gitu ya, lu mengapresiasi dia dengan sangat hebat. Terus tiba-tiba sekarang tiba-tiba drop, lu kaget karena dia kayak gitu. Dan gua rasa sih ya lu belum sedekat itu. Yang awalnya lu sudah mengklaim dia sebaik itu, sehebat itu. Padahal dia belum mengeluarkan sisi aslinya dia seperti apa. Mungkin gitu, atau mungkin ya dianya juga bisa yang kecewa gitu. Tapi bagi gue ya balik lagi sih, kalau masalah kecewa soal pasti teman, ada nggak sih? Itu pasti ada nggak sih di semua lini kehidupan? pasti ada dan nggak sampai bikin pengen udahin, pengen sampai keluarga ngomong ke nyokap misalnya, aduh udahlah capek gini. Nah itu padahal kan itu kalau gue boleh ngomong, apa yang dia omong itu sebenarnya hal-hal yang sebenarnya belum terjadi. Artinya dia berpikir terlalu jauh tanpa memikirkan rasa syukur dia tentang apa yang udah dia miliki. Padahal gue pribadi nih, gue selalu membuka diri sama terhadap lo mau datang kapanpun ya silahkan, karena lo bagian dari keluarga gue. Gak ada orang lain, gak ada yang bisa menggantiin lo, karena lo udah bagian dari diri lo, gak tergantikan gitu. Cuma dia tidak mengindahkan itu mungkin. Nah gue juga masih bingung soal awal masalahnya ini, sampai gue aware ya bahwa dia tuh begitu, dia begitu. Jadi awal kedekatan gue sama dia itu ya awalnya karena percakapan panjang lebar soal kehidupan lah, terlebih masalah psikologi masing-masing, diri masing-masing. Awalnya gue respect sama dia, gue pengen selalu ngebantu dia dengan mencurahkan pemikiran gue tentang masalahnya. Cuma makin kesini kok apa yang gue omong kayaknya dia nggak bisa menghimpun itu semua, padahal dia beberapa kali kesempatan ngomong sama dia. Mungkin sama orangnya kayak gitu, cuman semua orang bisa berubah loh. Nggak semua orang, nggak tiap masalah itu harus kita berlarut-larut. Tapi mungkin gini sih, apa yang gue tangkap dari teman lo itu, dia ngerasa dia punya keluarga, dia ngerasa sama kayak gue punya lo, gue punya Apoy, dan dia ngerasa kalau dia itu sudah punya keluarga itu di diri lo dan ade lo mungkin, dan teman-temannya gitu, yang lingkungan baru dia ya kan, semenjak lo di sana gitu. Nah ketika ada something wrong menurut dia, dan dia ngerasa kehilangan gitu, dia sekehilangan itu sama waktu ketika kita kehilangan Apoy gitu loh. Iya. Kemarin gitu kan, sampai kita ya cabut lah gini segala macam, kecewa gitu kan. Nah kecewanya kita sampai cabut gitu. Cuman
yang kayak mungkin bisa jadi sama gitu loh. Kayak gitu nggak sih? Iya, cuman itu kan bagian dari part of relationship gitu. Manis pahitnya pasti ada. Kalau lo gak siap ya berarti lo sendiri udah mau mengakhiri gitu kan. Iya, cuman untuk ukuran mereka dan pertemanan lo itu ya sama teman lo ya terlalu singkat sih. Kalau gua kan sama lo pada sama Apo ya sudah, menurutku sih sudah sejauh itu ya, meskipun belum terlalu jauh-jauh amat. Cuman alasannya sangat jelas sekali gitu. Apa tuh? Ya kalau kita alasannya sangat jelas gitu, banyak kita sudah melewati banyak hal, melewati beribu-ribu malam, celah, Ya. beribu-ribu kilometer. Terus akhirnya dari salah satu dari kita Eliminasi. ya bukan tereliminasi, kita ngerasa dia berubah, kita ngerasa Nah, seperti itu kurang lebih. Padahal kita tuh sedekat itu dulunya. Cuma kenapa sih nggak yang merefleksi kembali? Iya. Dulu kita tuh kemana-mana bersama gitu. Iya itu. Apa sih yang dirugikan? Lo ngerasa dirugikan soal apa? Waktu, materi. Ya tinggal diomongin, lo merasa dirugikan soal materi. Lo Iya. ganti gitu kan? Waktu, ya tinggal dikurangin tanpa harus memutus gitu kan? Karena bahasa dia memutus dan ada kata-kata dia udah capek dengan sifat adik gue yang keras katanya. Cuman itu kan adik gue, ada nyokap gue yang mungkin selalu ada buat lo gitu kan. Ya namanya keluarga ya apa diomongin lah. Cuman gue di sini ngerasa kecewanya karena esensi yang tadinya ada sebagai seorang keluarga itu hilang gitu aja. Itu loh sangat sayang. Ya itu tuh. Perlu diketahui juga bahwa ini orang yang lagi kita bahas emang dia ini temennya di Zimbabwe bukan di Indonesia, bukan. Hey, copot coy. Aduh. Bukan di Zimbabwe. Bukan Indonesia, di Zimbabwe kok. Jadi orangnya nggak akan nonton. Orang-orang dia punya, emang dia dari dulu udah jauh dari keluarga ya. Cuman menurut gue itu udah takdir mau di gimana pun. Orang tuanya jauh sama dia sejak dia kecil, dia survive sampai saat ini. Cuman mau gimana pun itu menurut gue takdir yang nggak bisa dipungkirin. Mau gimana pun dia punya perasaan, ya inilah keadaannya. Dan tidak bisa menyalahkan apa yang sudah terjadi gitu, nak. Sepakat. Dan di sini perang gua, begitu gua tahu, bahkan nyokap gua tahu, nyokap gua sesayang itu sama dia. Iya. Nyokap gua sesayang itu. Kok nyokap lo nggak sesayang itu sama gua? Dan gua juga sama, anjing jauh. Sama, karena lo jarang ngobrol berdua belakangan ini. Oh, emang kalau temen lo itu yang anak Bogor itu Iya, itu sering ngobrol sama nyokap. Tadinya iya, bahkan hal-hal kayak gini nyokap gue sampai menyayangkan kok bisa terjadi. Karena Ya nyokap gue udah terbuka itu loh. Jadi terbuka bukan untuk ikut campur ya, tapi dia ingin menjembatani antara anak-anaknya. Ini masalah anak-anaknya. Iya sih, gue juga agak kaget, bukan agak kaget dan gimana, tapi kayak wow, kayak kemarin ada masalah gitu kan, terus dia ngechat nyokap lu gitu. Wow, kata gue dia sedekat itu sama nyokap lu ya, sama keluarga lu gitu. Dan emang gue tahu sih nyokap lu kalau udah care gitu ya, dia pasti apapun gitu. Kayak dia kayak apa ini hujan. Astaga, mobil baru cuci, ngehe. Anjing, tuh kan hujannya di depan doang lagi. Gua juga sangat menyayangkan. Ini menurut gua bukan dia yang gua kenal. Karena apa ya? Dia tuh orangnya selalu tahu awalnya ya. Di depan gua itu selalu tahu cara untuk menghadapi masalah tersebut. Cuman gua dapat masukan, dapat
Jadi pokok permasalahan itu ada di adik gua yang katanya dia berbeda dengan dia dan ada satu temannya lagi ini. Mereka berdua ini, teman-temannya ini, satu orang ini sepakat bahwa mereka tuh memiliki sifat dan perasa yang sama. Iya. Dia melankolis, dia bilang. Dia bilang dia se-overthinking itu di waktu-waktu tertentu. Tapi dia mengklaim itu. Kok ada orang mengklaim dirinya seperti itu? Itu kan hal-hal negatif yang sebenarnya bisa dibuang jauh-jauh nggak sih? Kenapa nggak stay positif? Hidup cuma sekali. Tapi kan overthinking bukan sesuatu hal yang negatif. Tapi overthinkingnya apabila dia memikirkan hal-hal yang belum terjadi, artinya dia nggak bersyukur dengan apa yang dia punya. Jadi misal apa? Dalam hal ini, gua di sini selalu membuka diri untuk apapun kalau lo ada masalah. Ayo kita bahas bareng-bareng. Tapi dia mikir, enggak. Dia mikir lo ngejauh gitu apa gimana? Ya nggak tahu itu. Ya, enggak maksudnya yang lo bilang dia terlalu overthinking tuh yang soal apa masa depan kan, berarti kan lo bilang yang belum terjadi tapi udah di overthinkingin apa gitu loh. Soal ya itu tadi, dia tadinya hidup sendiri dan dia pernah ada bahasan dia ingin mencoba untuk jalan sendiri seperti dulu lagi. Cuma kan inilah takdir, kita dipertemukan gitu. Benar. Kita dipertemukan, apa lo nggak bersyukur dengan rezeki yang lo punya? Gue selalu mencoba untuk menjadi pribadi yang baik untuk teman-teman gue terhadap dia, lo, siapapun. Ojeknya sekilo doang guys. Sekilo doang gitu. Ya, menurut gue itu sangat disayangkan dan gue sih pengen ngasih pemahaman ini kepada dia. Tapi lu percaya nggak sesuatu halnya bisa selesai dengan ngobrol? Apa lu coba udah ngobrol sama dia? Udah coba ngobrol, cuman ya tergantung ya, orang-orang punya idealis masing-masing. Kalau dia untuk dia sendiri menutup diri, kita nafas pun udah salah di depan mata dia. Anjing segitu aja. Gua. Jadi pada akhirnya udah aja gitu. Iya. Beda halnya sama orang-orang yang ingin memperbaiki niat awal. Lo sama gue punya masalah. Cuman lo masih kangen sama keadaan kita, gua lo apoy, begitu dengan gua. Kalau emang masih punya niat baik, pasti ada effort buat memperbaiki hubungan tersebut. Nah, kalau misalnya kita mau bahas beberapa minggu, berapa malam, kalau emang dianya menolak untuk menyudahi, betul. gua nafas pun salah di depan mata dia. Tuh Poy, dengerin anjing apoy bangsat lu. Bukan lo, Boy. Bukan buat apa ya maksudnya. Gua tuh sesayang itu sama lu anjing. Sama percis, cobalah. Mana lu? Ini gue cuma berdua, harusnya di belakang ada satu. Ayolah. Tolonglah. Masa kita harus bikin video dulu baru lu balik sih? Lu bisa diajak nongkrong kan enggak? Ya. Gua di sini pengen kaji satu lagi soal bisa nggak sih hal-hal kayak gini sebenarnya akibat pengaruh atau doktrin dari luar gitu. Bisa karena lah. dia yang gua kenal tuh nggak seperti ini. Bisa. Apalagi si teman lu itu yang sebelumnya bukan gimana ya, orangnya yang tadi lu kan pernah cerita kalau dia ngerasa sendiri sebelumnya di sini, tapi ketika ada ade lo di suatu tempat yang baru itu akhirnya dia ngerasa wah kayak dapat temen, dapat keluarga baru. Nah ketika dia dapat keluarga baru ya mungkin bisa terpengaruh dari situ karena yang tadinya dia sendiri gitu. Gini, meskipun dia dari kecil itu sendiri hidupnya jauh dari orang tua, tapi masing-masing orang cara survive-nya itu beda. Cara menghadapi hidupnya beda gitu menurut gue ya, dan itu berimpact sama apa yang dia jadi pegangan hidup gitu, apa yang dia lakukan dalam hidupnya gitu, apa yang dia pegang dalam hidupnya itu beda gitu. Contoh misalnya teman lo itu misalnya, meskipun dia jauh dari orang tuanya lah kita bisa bilang dari kecil, tapi ketika ada masalah ini karena dia kebiasa sendiri, hampir jarang berinteraksi atau ngobrol sama orang gitu, punya teman dekat atau punya yang benar-benar bisa ini,
ketika ada seseorang yang menurut dia oke, mungkin dia bisa berubah juga, atau mungkin Apoy juga gitu. Dulu punya teman baru. Boy. Terus gue maju ditinggalin gitu Iya, ya. anjing lu. Apa lu punya pacar baru makanya gua ditinggalin? Boy, enggak, kita terbuka itu sama lo, Boy. Ayo kita kayak dulu lagi lah. Tahu gua sampai salah ngucapin kan, ngucapin tanggal lahir, anjing. Sekangen itu gua artinya anjing. Yang harusnya lo ulang tahun Juni udah gua ucapin lo. Iya, antusias itu ya, nungguin ulang tahun Apoy. Iya. Ya, udahlah. Ya udahlah, tapi kita selalu percaya sih pada akhirnya merpati kok, merpati kebaikan selalu pulang gitu kan. Jadi sejauh apapun teman yang gua anggap teman gitu, yang mereka anggap gua teman, ketika pada akhirnya mereka kembali dan rindu akan rumahnya temen ini, ya mereka pasti bakal balik gitu sih poinnya. Satu lagi ini soal perhatian ya. Gue yang awalnya gue yang awalnya seperhatian itu sama dia, begitu pun dengan nyokap gue. Tapi kemudian apakah dia menyalahartikan perhatian tersebut? Kok dia bisa-bisanya overthinking, dia bilang padahal ya oke lah orang tua aja. Cuman kita di sini mencoba, kita ada berusaha loh. Kita berusaha untuk mereka, untuk dia, kita bisa. Ya. Berusaha untuk menutupi kesedihan dia gitu. Ya karena kita sayang sama dia. Cuman ketika dia ketemu orang baru yang sefrekuensi, yang sama-sama overthinkingan, sama-sama melankolis, di mana gitu? Kemana selama ini? Menghargainya, iya. Lo anggap apa kita? Nah itu dia, sama kan. Capek nggak sih? Capek kehilangan teman tuh lebih capek daripada kehilangan pacar, bro. Sepakat. Pacar mah nangis sehari beres. Iya, Nyari teman itu susah, bro. Daripada nyari 1000 musuh. Nyari pacar mah gampang, bro. Nyari teman susah. Tolonglah hargai gitu. Asik. Enggak. Gua tetap Berbicara menghargai segala macam dengan kemajuan ilmu yang udah pesat gitu ya. Cuman kalau di depan ngeretem dulu. ngomong seperti itu, cuma di belakang beda, wah berarti itu gimana tuh? Ya nggak bisa dibilang teman sih kalau itu. Kalau bagi gua ya apa yang pernah kita obrolin soal pertemanan sih, sebangsat-bangsatnya teman kan kita nggak akan pernah ngebangsatin teman. Iya. Dan gue nggak Gitu. pernah yang namanya ngomong palsu. Nah, itu Apa dia. yang gue lakuin? Apalagi kalau udah sampai ngomong di belakang gitu ya, udah kalau menurut gua sih ya lu nggak nganggap gua teman gitu. Nah menariknya dia nggak ngomong di belakang. Cuman yang gue tangkap di sini adalah kawan dia yang dia sepakat bahwa dia itu sama-sama melankolis, suka overthinking, dia memiliki kondisi psikologi sama, sehingga akhirnya dia merasa memiliki teman gitu kan. Cuman di lain hal si temannya ini berbeda, pun dia sama, tidak memikirkan orang lain, terlebih dia membuat masalah-masalah kecil yang bikin pikiran orang banyak, terlebih orang tuanya semakin runyam. Nek, adek lo kan punya teman, yang akhirnya jadi temennya temen lo. Iya, ini temen lagi. Enggak, iya. Ini kan dua orang nih, adek lo sama si A lah sebut. Nah temen yang baru ini kan si B sebut lah gitu kan. Teman adik gue juga. Temenan gitu kan akhirnya. Ini sebelumnya si adek lo ini sama temennya yang awal ini deket itu nggak sih? Sedekat itu. Enggak, maksudnya apakah karena tiba-tiba ada orang baru terus lupa ada jadi? Ya, baru terbentuk mereka. Oh, Sedekat gua kira itu. enggak, gua kira mereka awalnya kayak gua malu misalkan deket nih. Terus tiba-tiba kita ketemu orang baru dan ngerasa awalnya kita cocok. Terus setelah kita ketemu orang baru itu, kita yang malah jadi pecah gitu. Karena kita yang temenan duluan gitu. Jadi kan ada apa gitu, entah yang salah di kita atau yang salah di orang baru itu kan. Ibu juga membuka diri lah, gak menutup bahwa kesalahan pun ada di adik gua ya. Iya. Ada di adik gua emang keras, kadang nggak bisa diomong. Cuman Kurang didikan Pak Iwan. Iya, itu pribadi kalau menurut gua. Kalau lo nggak suka,
ya nggak suka aja, nggak usah ngerempet kemana-mana, nggak usah ngomong sama siapa-siapa, nggak usah ditemenin, beres gitu. Tapi nggak usah menutup silaturahmi, karena di sini ada gua yang punya hubungan baik gitu sama lo. Sedih dong ada lo sekarang gak punya teman. Enggak, adik gua bahkan karena dia pun awalnya adik gua sangat ingin bertemu dia, ingin meminta maaf kepada orang itu. Dia mengakui dia salah, tapi ketika si orang tersebut menghubungi nyokap gua dengan percakapan yang menggiring bahwa dia ingin menyudahi Karena ada lo gitu. Adik gua ngerasa tersinggung. Seorang ibu yang nggak tahu salah apa-apa, nggak tahu apa-apa, dia dicat begitu. Apakah itu pantas? Andai kata gua sama lo punya masalah, gua kenal sama nyokap lo, kita berantem hebat, mah bla 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 bla, terus saya minta maaf ya, nggak bisa jadi orang baik segala macem. Nyokapnya tahu apa gitu loh, berarti ada sesuatu dong. Pasti nyokap lo mikir ini apa sih, kayak ada apaan aja gitu loh. Terus kan tadinya baik gitu, nggak ada apa-apa sama mama, kenapa kayak gini? Ya kalau berantem aja sama lo gitu kan, selesai bareng-bareng. Gue juga bingung, ada kata-kata sama dia pengen menyelesaikan masalah ini bertiga Sama? dia mereka itu, Oh. tapi nggak tahu kapan. Enggak, padahal temen-temen yang si orang baru ini udah dewasa ya. Udah. Ya maksudnya lebih dewasa daripada ada temennya ada lo. Oh iya. Dibanding ada lo. Ya itu perkara biasa ya, masalah umur nggak jadi patokan. Kapan seseorang bisa dikatakan dewasa menurut lo? Ketika dia tahu harus bersikap, ketika dia tahu bagaimana caranya menyelesaikan masalah dengan baik, mencari solusi. Bukan. Seseorang bisa dikatakan dewasa adalah ketika dia pesan makan tapi minumnya itu teh hangat. Betul. Orang masih dewasa itu kalau pesen makan tapi minumnya teh hangat, bukan es teh manis, bukan Coca-Cola, bukan yang kayak begitu, tapi teh hangat anjing. Udah segitu dulu vlog kita setelah sekian lama. Yang kangen yang sering nanyain vlog kita, selamat menikmati vlog yang tidak ada isinya. Selamat. Ada sorry ya tadi banyak salah-salahnya kameranya. Bye bye. Terima Apoy, kasih. see you. Apoy, see you. Muah.